Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan PKL dan abang-abang mekanik yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat presentasi. Dan tidak lupa terima kasih kepada Padi selaku baru untuk melihat presentasi saya checking 80.000 km greening senior. Oke. Sebelumnya apa itu maintenance? Ada 80.000 km atau 48 bulan. Maintenance atau perawatan adalah rangkaian kebijakan yang diperlukan untuk mempertahankan atau mengembalikan suatu komponen pada mobil yang bertujuan untuk mengoptimalkan dan meminimalisir terjadinya kerusakan pada komponen. Nah, buat langkah utamanya yaitu melihat dari mesin. Kita lihat secara visual setelah ketukan dan bunyi-bunyi pada mesin yang ada pada mobil tersebut. Kemudian pengecekan lampu, wiper, dan washer. Untuk pengecekan lampu belakang kita cek lampu kotak, lampu rem, lampu sen, lampu mundur. Nah, untuk pengecekan lampu bagian depan kita cek lampu kotak, lampu jarak dekat, lampu jarak jauh, lampu sen, dan juga lampu fog lamp bawah. Nah, untuk pengecekan wiper kita cek keadaan wiper itu keadaannya getas. Untuk pengecekan washer kita cek pada penyemprotan washer tersebut apakah washer tersebut penyemprotannya sesuai dengan standar. Untuk menyeting penyemprotan washer kita menggunakan jarum untuk menyetel ketinggian penyemprotan washer. Kemudian untuk pengecekan selanjutnya pemasangan fender cover dan clip start. Pemasangan fender cover yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kotor dan baret pada bodi mobil hasil dari pekerjaan dari mekanik. Oke, untuk pemasangan lip pada bagian depan mobil kita sejajarkan lip dengan bagian bodi yang ada colokannya di bawah. Untuk pemasangan lip pada bagian belakang kita memasang sejajar dengan bagian suspensi pada bagian belakang. Untuk pengecekan selanjutnya kita melakukan pergantian air dan AC filter. Untuk pergantian AC filter kita pertama-tama membuka dashboard sebelah kiri, kemudian kita membuka cover atau penutup dari AC filter, kemudian melakukan pergantian pada AC filter tersebut. Dan kita mengganti air filter. Untuk mengganti air filter kita membuka dua lock pada sisi kanan dan kiri pada cover air filter, kemudian kita ganti dengan part yang baru. Untuk pemeriksaan selanjutnya kita pemeriksaan alkohol kanister dan tali kipas. Untuk pemeriksaan alkohol kanister kita lihat pada bodi alkohol kanister apakah terjadi keretakan pada bodi tersebut. Berikut juga saluran yang menuju ke alkohol kanister apakah terjadi kebocoran atau robek pada selang tersebut. Kemudian kita mengecek tali kipas. Tali kipas apakah terjadi kekenduran atau getar pada tali kipas tersebut. Untuk pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan reflex dan kopling dan rem berikut ketinggian klik pada parking brake. Untuk ketinggian klik pada parking brake standarnya itu 4-7 klik. Nah, untuk pemeriksaan display atau ketinggian bebas pada pedal kopling yaitu 167,9 mm atau 16,9 cm untuk display ketinggian pedal kopling. Kemudian untuk pemeriksaan display atau ketinggian bebas dari pedal rem yaitu untuk mobil manual kita standarnya 150,8 mm atau 15,08 cm. Untuk matic kita
Standarnya yaitu 143,8 mm atau 14,38 cm. Pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan selang sambungan radiator berikut pembuangan dan pengisian dari hari radiator. Pemeriksaan selang-selang yang menghubung pada sistem pendingin. Apakah terjadi kebocoran pada sambungan-sambungan selang pendingin dan apakah terjadi sobek pada selang tersebut. Kemudian kita membuka drain hook bagian bawah atau penutup saluran radiator untuk membuang air radiator lama. Kemudian melakukan pembuangan udara pada saluran radiator. Kita buka saluran pembuangannya dengan menggunakan kunci ring 80. Kemudian kita tunggu 1 sampai 3 menit untuk membuang si udara dari saluran radiator tersebut. Kemudian kita kencangkan kembali menggunakan ring 80. Kemudian kita melakukan pengecekan ulang pada reservoir atau penampungan air radiator. Kita juga mengisi ulang radiator tersebut. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya kita pemeriksaan rem belakang berikut pembuangan udara pada saluran sistem rem. Untuk memeriksa rem belakang, kita membuka 4 roda pada mobil. 4 roda pada mobil menggunakan kunci stop 21 dan impact. Kita buka keempat mulut tersebut, lalu kita cek bagian rem belakang apa terjadi kebocoran. Kemudian kita cek pada drip shoe, limit yang diizinkan itu 1 mm. Untuk pemeriksaan selanjutnya kita membuang udara yang masuk pada saluran minyak rem. Cara membukanya yaitu buka nipple atau cover si saluran tersebut. Kemudian kita pakai alat buat pembuangan udara minyak rem. Kemudian kita masukkan alatnya, kemudian kita buka dengan kunci ring 80. Oke, pemeriksaan rem depan dan pengisian ulang minyak rem. Periksa ketebalan brake pad berikut piringannya. Untuk limit yang diizinkan pada brake pad yaitu 1 mm. Kemudian periksa pada piston pada kaliper. Apakah terjadi robek pada karet-karet piston tersebut. Kemudian kita melakukan pengisian ulang minyak rem. Nah, pengisian ulang minyak rem ini dilakukan berbarengan dengan proses bleeding atau pembuangan udara pada minyak rem. Untuk pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan sistem pengereman berikut saluran pipa dan selang saluran rem. Pemeriksaan master rem berikut boost rem, kita lihat pada titik visual master rem dan booster rem apakah terjadi keretakan pada bodi master rem atau booster rem tersebut. Kemudian pemeriksaan katup proportioning valve itu terjadi keretakan atau kebocoran pada sambungan pipa yang masuk ke proportioning valve. Kemudian kita pemeriksaan saluran pipa pada sistem pengereman apakah terjadi kebocoran pada sambungan pipa tersebut. Kemudian kita memeriksa selang penghubung pipa ke sistem pengereman. Apakah terjadi sobek pada selang tersebut atau kebocoran pada sambungan pipa ke selang minyak rem. Kemudian jika sudah lengkap untuk pemeriksaan sistem rem, pasang kembali roda dengan menggunakan stop 21 dan impact. Kemudian setelah dipasang keempat rodanya, kita melakukan torsi. Oke, kemudian pemeriksaan dengan penghubung pengantar roda depan dan juga bola join.
Pemeriksaan pada kemudi berikut dengan lengan punggung pada kemudi itu kita mengecek steering rack dan juga bearing. Untuk melakukan pengecekan pada steering rack, kita menggoyangkan sisi kanan dan kiri pada roda. Apakah terjadi goyang? Jika goyang berarti steering rack sudah mulai rusak. Untuk pemeriksaan pada bearing, kita goyangkan sisi atas dan bawah pada roda. Apakah terjadi goyang? Jika sudah mulai goyang, mulai rusak bearingnya. Pemeriksaan pengaturan roda depan atau vehicle alignment. Untuk pengaturan roda depan, info dari petugas touring itu fungsinya untuk mensensorkan roda keempat roda agar keempat roda tersebut mengalami sautan yang sama. Oke, kemudian periksa ball joint berikut penutup debunya. Untuk penutupan ball joint dan penutup debunya, apakah terjadi perobekan pada penutup debu tersebut? Oke, kemudian pemeriksaan persambungan pipa dan pergantian full filter. Pemeriksaan tutup tangki dan juga persambungan pipa pada bahan bakar. Untuk tutup tangki, pemeriksaannya dengan cara kita membuka tutup tangki apakah ada gas buang yang keluar. Jika ada, berarti kerapatan pada tutup tangki masih dibilang baik. Untuk sambungan pada pipa-pipa bahan bakar ini, apakah terjadi kebocoran? Kita periksaannya. Untuk pergantian full filter, pertama-tama kita membuka cover si full filter menggunakan kunci ring 80. Kemudian setelah cover terbuka, kita membuka lock pada sisi kanan dan kiri full filter dengan menggunakan obeng min. Setelah sambungan ini terbuka, kita membuka bagian perekat pada full filter menggunakan kunci T dan kita melakukan pergantian full filter. Nah, setelah melakukan pergantian full filter, kita memasang kembali full filter tersebut dengan kunci T, kemudian kita lock kembali di sambungan pada full filter, kemudian kita memasang kembali pada cover di full filter. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya kita melakukan pergantian oli gardan dan oli transmisi. Untuk pergantian oli gardan, kita membuka baut bagian bawah dengan menggunakan stop 24, kunci sambungan pendek dan juga relek. Kita buang dulu oli lamanya, kemudian kita lakukan pembuangan yang sama dengan oli transmisi. Kita buka dengan stop 24, kemudian sambungan pendek dan juga menggunakan relek. Jika sudah terbuang semua, tutup kembali baut bagian bawah dengan menggunakan stop 24, kunci pendek dan relek. Nah, jika sudah terbuang semuanya, kita buka baut bagian atas dari transmisi maupun gardan. Kita melakukan pengisian ulang menggunakan alat atau tabung biru pada pengisian tersebut. Nah, untuk kapasitas dari oli gardan yaitu 3,8 liter dan untuk oli transmisi itu 1,1 liter. Oke. Selanjutnya yaitu pergantian oli mesin dan oli filter. Untuk pergantian oli filter, kita menggunakan stok oli filter dan juga relek. Kemudian pengurasan oli mesin, kita menggunakan kunci ring 12-14. Jika semuanya sudah terkuras, kita tutup kembali baut 14 tersebut dengan menggunakan kunci ring 12-14. Nah, kemudian pengisian oli mesin. Pengisian oli mesin yaitu dengan kapasitas 3,5 liter memakai oil filter, dan jika tidak memakai oil filter itu 3,3 liter. Oke, pemeriksaan saluran pipa gas buang. Saluran pipa gas buang apakah terjadi kebocoran pada pipa gas buang tersebut, dan
juga kita memeriksa mur dan baut yang menghubungkan chassis dan juga bodi. Jika kendor, kita kencangkan. Oke, pemeriksaan suspensi depan dan belakang. Untuk melihat suspensi belakang, apakah terjadi kebocoran pada suspensi tersebut? Dan untuk suspensi depan, kita lihat apakah ada kebocoran juga pada suspensi tersebut. Untuk suspensi depan ada penutup debunya, apakah terjadi sobek pada komponen tersebut. Pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan tekanan ban dan rotasi ban. Untuk pemeriksaan tekanan ban pada gridnya Xenia itu pada bagian depan kanan dan kiri tekanan bannya 34 psi. Untuk bagian belakang 38 psi. Nah, untuk melakukan rotasi ban, kita melakukan rotasi pada bagian ban serep kita masukkan ke sebelah kiri belakang, kemudian sebelah kiri belakang kita masukkan ke depan kanan, ban depan kanan kita masukkan ke belakang kanan, kemudian belakang kanan ke kiri depan. Nah, kemudian ban kiri depan kita balikkan lagi ke serep. Pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan bodi aki dan kesehatan aki. Kita melakukan pemeriksaan bodi aki apakah terjadi retak pada bodi tersebut, bodi aki tersebut. Untuk pemeriksaan kesehatan dari aki kita menggunakan alat yang namanya Pitonix. Oke, untuk presentasi kali ini selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.